Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yuda Pratama Hairul Anam, nomor induk mahasiswa 2020410005 dari Prodi Agroteknologi kelas A, tugas Bahasa Indonesia. Judul: Kesantunan berbahasa mahasiswa pada pesan WhatsApp kepada dosen. Masalah penulisan pesan dari mahasiswa yang ditujukan kepada dosen terkadang menggunakan bahasa yang tidak santun. Tujuan menginvestigasi dan menilai kesantunan yang terdapat pada pesan yang disampaikan mahasiswa kepada dosen melalui WhatsApp. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data penelitian yang terdiri dari atas 71 mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dengan tuturan berjumlah 446. Dan hasil penelitian nilai kesantunan berbahasa mahasiswa terhadap dosen berada di antara 50% sampai 75%. Kata kunci yaitu kesantunan berbahasa mahasiswa dan WhatsApp. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada yang dituju. Dalam menyampaikan maksud dan tujuan, seseorang yang akan menyampaikan maksud dan tujuan tersebut haruslah memperhatikan kesantunan berbahasa yang akan digunakannya kepada orang yang dituju. Bahasa adalah sebuah sistem atau lebih tepatnya sekelompok sistem. Dan variasi dalam penggunaan bahasa seringkali bersifat sistematis. Hal ini tentunya juga bisa terjadi pada mahasiswa yang terkadang tidak bisa menempatkan penggunaan bahasa yang diutarakannya ketika berkomunikasi dengan dosen. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang yang memiliki usia lebih besar, hendaknya menggunakan kalimat yang santun dan sopan. Meskipun sebenarnya tujuan yang ingin disampaikan bermaksud baik, namun bila tidak dikemas dengan bahasa yang santun, orang yang usianya lebih besar tentu merasa kurang dihargai. Bahasa menunjukkan cerminan pribadi seseorang. Karakter, watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasikan dari perkataan yang diucapkannya. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan santun, sistematis, teratur, dan jelas, lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi. Prinsip kesopanan menganjurkan agar komunikasi verbal dilakukan dengan sopan, yaitu bijaksana, mudah diterima, rendah hati, cocok, dan simpati. Pembahasan. Pengertian kesantunan sama dengan tata krama atau etiket. Kesantunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara 4 hubungan baik antar sesama manusia. Kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. 2. Kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau situasi lain. 3. Kesantunan selalu bipolar, yakni memiliki hubungan dua kutub, seperti orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua. Kesantunan tercermin dalam cara bertutur kata, yaitu berbahasa, cara berbuat, bertindak, dan cara berdandan atau berpakaian. Beberapa hal mengenai definisi kesantunan menurut Fraser. Pertama, kesantunan adalah properti atau bagian dari ujaran, jadi bukan ujaran itu sendiri. 2. Pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu ada pada suatu ujaran. 3. Kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban peserta interaksi. Di antara hak-hak penutur di dalam sebuah percakapan atau interaksi adalah hak untuk bertanya, namun hak ini bukanlah tanpa batas. Kesimpulan dan saran. Banyak ditemukan kesantunan negatif dibandingkan dengan kesantunan positif. Hal ini tentunya juga bisa dijadikan pelajaran bagi mahasiswa. Mengapa banyak mahasiswa sekarang yang kurang beradab dalam bertutur dengan dosennya, apalagi bila tuturan tersebut hanya lewat media sosial.
Memang dengan semakin canggihnya fasilitas untuk berkomunikasi bisa memudahkan seseorang dalam menyampaikan atau menanyakan sesuatu. Namun bukan berarti dengan kalimat yang kurang sopan. Apalagi bila ujaran tersebut dituturkan pada orang yang lebih tua dari mahasiswa, seperti dosen. Walaupun masih ada dosen yang membalas percakapan tersebut, namun secara oral atau lisan, dosen yang bersangkutan juga memberitahukan kepada si mahasiswa bahwa cara mereka bertutur lewat media sosial seperti itu adalah tidak sopan, dan bila terulang lagi si dosen tidak akan menanggapinya. Dan yang terakhir, daftar pusaka dan daftar pusaka tersebut